Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi klasifikasi materi dan perubahannya di bab 3. Yang sebenarnya kemarin sudah dibahas, tapi mungkin ada yang masih belum paham. Kita bahas lagi materi ini. Oke, mungkin di antara kalian pernah melihat asap panggung ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa mesinnya yang terlihat, ada yang tidak. Nah, kira-kira asap panggung ini berasal dari mana ya? Nah, ternyata alat asap panggung ini bernama smoke machine. Nah, kira-kira bagaimana alat tersebut bisa mengeluarkan asap? Nah, itu kemudian apa bahan utama dari asap panggung tersebut? Nah, ternyata smoke machine ini dia itu menggunakan bahan utamanya adalah es kering. Nah, kok bisa gitu ya? Jadi es kering ini dia itu merupakan gas karbon dioksida yang kemudian dipadatkan pada suhu dingin, kemudian pada suhu ruang es kering tersebut itu tidak mencair tapi berubah menjadi gas. Jadi bedanya es kering dengan es biasa, kalau misalnya diletakkan di suhu ruang dia akan mencair, tapi kalau es kering ketika diletakkan pada suhu ruang maka dia tidak mencair tapi berubah menjadi gas. Nah, kemudian gas inilah yang nantinya dijadikan sebagai efek asap panggung. Jadi pada kali ini efek asap panggung ini ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi materi. Nah, kemudian di sini sebelum kita akan mengklasifikasikan materi itu, kita harus tahu dulu materi itu apa sih. Jadi materi itu merupakan sesuatu yang punya massa dan juga dia bisa menempati sebuah ruang. Nah, bagaimana cara kita bisa mengklasifikasikan benda berdasarkan materinya gitu. Jadi yang pertama kita harus mengamati karakteristik benda tersebut. Dia berupa wujudnya apa, kemudian mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda tersebut, seperti mengklasifikasikan makhluk hidup ya yang sebelumnya. Kemudian memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok, kemudian memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Sama seperti klasifikasi makhluk hidup di sebelumnya. Nah, kemudian materi sendiri dia itu diklasifikasikan menjadi 3 wujud. Ada padat, cair, kemudian ada juga gas. Nah, kalau padat ciri-cirinya bagaimana? Bentuk dan volumenya dia tetap atau dia memiliki volume tertentu. Kemudian kalau cair mempunyai volume tertentu tapi bentuknya tidak tetap gitu. Jadi bergantung pada wadahnya, bergantung pada medianya. Kemudian kalau gas dia tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Yang kedua kalau padat, misalnya apa ya? Misalnya meja, jarak antar partikel zatnya itu sangat rapat gitu. Jadi bisa kita lihat di sini di gambar ini yang padat. Nah, kita lihat jarak antar partikel satu sama lain dia sangat rapat sekali. Nah, tapi kalau wujud cair, ada cair jarak antar partikelnya dia lebih renggang sedikit. Kemudian kalau yang gas dia sangat amat renggang gitu ya. Kemudian yang ketiga, partikel-partikel pada zat padat dia tidak dapat bergerak bebas karena mereka satu sama lainnya rapat, jadi dia nggak bisa bergerak bebas. Kemudian yang zat cair dia bisa bergerak bebas tapi terbatas gitu ya. Nah, baru kalau yang pada gas,
partikel-partikelnya ini dia bisa bergerak bebas ke sana kemari karena jarak antar partikelnya sangat-sangat renggang. Nah, contohnya kalau pada zat padat ada logam, contohnya logam apa, jenis-jenis logam ada besi, emas, dan juga seng. Kemudian kalau zat cair ada air, pastinya fluida gitu ya. Air, minyak goreng, dan juga bensin. Kemudian kalau gas ada udara, asap, dan juga uap air. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perubahan wujud benda. Nah, jadi suatu benda ini pasti akan mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Karena ada apa? Karena bisa saja dipengaruhi oleh suhu, kemudian cara mereka menangkap atau mendapat kalor atau melepaskan kalor gitu ya. Nah, perubahan wujud benda ini dikenal atau dinamakan sebagai perubahan fisika karena dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, jenis-jenis perubahannya ada apa saja? Ada mencair. Nah, kalau mencair ini dari zat padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu, artinya dia menangkap kalor. Contohnya es yang berubah menjadi air, gitu ya. Jadi ketika es dimasukkan ke dalam suhu ruangan atau suhu normal, maka es tersebut akan mencair, akan berubah menjadi air. Kemudian perubahan wujud benda membeku. Jadi membeku ini dari zat cair menjadi padat, jadi kebalikannya dari mencair. Karena apa? Karena dia melepaskan kalor, gitu. Karena dia melepaskan kalor atau karena adanya pendinginan, maka dia dari zat cair berubah menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer, dia akan berubah menjadi es. Kemudian ada menguap. Jadi kalau menguap ini peristiwa zat cair menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya ketika kita merebus air gitu. Jadi ketika kita merebus air sampai mendidih, nah lama-kelamaan air tersebut, air yang kita rebus itu yang sudah gelembung-gelembung, nah itu akan menjadi uap ketika dibiarkan lama-kelamaan, gitu ya. Jadi itu contoh yang menguap. Kemudian yang mengembun. Mengembun ini peristiwa perubahan zat gas menjadi cair. Contohnya ketika kita menaruh es ke dalam gelas gitu. Nah, yang kita lihat apanya? Yang kita lihat titik-titik yang ada di luar gelas tersebut gitu. Jadi ketika kita meletakkan es pada suhu ruangan dalam gelas, nah itu akan ada seperti embun-embunnya gitu ya. Seperti titik-titik air yang membasahkan gelas tersebut. Jadi kalau mengembun ini dia akan menangkap kalor gitu. Kemudian ada menyublim. Jadi menyublim ini peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Reaksi kebalikannya disebut desublimasi atau mungkin kita biasa kenal mengkristal gitu ya. Nah, contoh dari menyublim ini kapur barus zat padat. Jadi kapur barus ini kan zat padat atau kamper yang lama-kelamaan diletakkan di lemari, dia tiba-tiba akan habis gitu. Dia akan berubah menjadi gas gitu. Itu contohnya dari menyublim. Nah, kemudian materi di alam diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi materi ini dibedakan menjadi ada zat tunggal, ada juga campuran gitu. Nah, zat tunggal sendiri itu terdiri dari unsur dan juga senyawa. Jadi zat tunggal ini dia itu merupakan materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Nah, kemudian zat tunggal sendiri ini tersusun atas satu jenis atom atau molekul. Contohnya air, gula, garam, dan besi. Ini ada komanya ya. Kemudian kalau campuran sendiri, dia itu merupakan materi yang tersusun atas dua atau lebih zat tunggal itu dan sifatnya masih mempunyai sifat zat semula dalam materi tersebut.
Kemudian unsur sendiri jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya, dia terbagi menjadi 3 macam. Ada logam, non-logam, kemudian metaloid. Nah, jadi metaloid ini dia itu memiliki 2 sifat. Dia memiliki sebagian sifat logam dan dia juga memiliki sifat non-logam. Jadi kayak semi gitu ya. Kemudian berdasarkan wujudnya, unsur ini terbagi menjadi 3 macam, ada padat, cair, dan juga gas. Nah, senyawa ini sendiri terbagi menjadi 2, ada organik dan anorganik. Kalau campuran itu terbagi menjadi 2, ada homogen atau larutan, kemudian ada heterogen. Kemudian di heterogen sendiri masih dibagi lagi berdasarkan ukuran partikelnya menjadi suspensi dan juga koloid. Nah, kemudian kita akan mempelajari bagian unsur terlebih dahulu. Jadi unsur sendiri dia itu merupakan zat tunggal yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi yang lebih sederhana, dan dia akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Jadi itu sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi gitu ya, karena ya dia sudah merupakan zat tunggal gitu. Nah, bagian terkecil dari unsur sendiri itu ada namanya atom. Atom. Jadi kalau udah jadi atom ini udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, unsur sendiri dia itu bisa diuraikan lagi, diuraikan menjadi bagian-bagian ini yang lebih sederhana melalui reaksi pembakaran atau fisi untuk menjadi unsur lain seperti itu. Jadi contohnya pada emas. Nah, emas ini kan biasanya kita jumpai di kubah masjid, kemudian di Tugu Monas. Nah, jadi baik emas yang ada di Tugu Monas maupun di kubah masjid, dia itu memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama emas seperti itu. Nah, jadi sifat emas ini tidak berubah walaupun dia akan berubah bentuk. Jadi bentuk di Tugu Monas kan seperti itu ya, kemudian di kubah masjid juga seperti itu. Jadi walaupun bentuknya berubah, dia tetap memiliki sifat yang sama, yaitu sifat emas seperti itu. Kemudian di awal tadi Ibu mengatakan bahwa unsur ini unsur ini juga dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu ada unsur tunggal dan juga ada molekul unsur. Nah, unsur tunggal ini dia itu merupakan unsur yang keberadaannya ini dapat berdiri sendiri. Jadi penulisannya itu cukup ditulis sesuai dengan lambang unsurnya, contohnya pada argentinum. Nah, ini ya. Jadi unsur ini terbagi menjadi 2, ada unsur tunggal, kemudian ada molekul unsur. Nah, kalau unsur tunggal ini dia itu merupakan unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Contohnya argentinum atau Ag, aluminium Al, dan aurum Au. Nah, kemudian kalau molekul unsur dia itu merupakan unsur yang keberadaannya itu tidak dapat berdiri sendiri tetapi selalu berikatan dengan unsur yang sejenis. Jadi dia itu berikatan dengan sesamanya, sesama jenisnya. Misalnya hidrogen. Hidrogen kalau di alam itu nggak bisa berdiri sendiri seperti ini saja. Hidrogen ini saja. Tapi di alam kita menemukan hidrogen itu merupakan gas hidrogen. Jadi hanya ada 2 gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa tunggal gitu. Jadi dia berkawan gitu. Kemudian selain hidrogen ada oksigen. Nah, oksigen itu kalau di alam kita nggak bisa nemuin oksigen satu unsur oksigen saja, tapi di alam kita menemukan unsur
oksigen itu pasti berikatan dengan sesamanya, yaitu O2. Seperti itu. Oh iya, ini ya. Balik lagi ke unsur ini, yang ini belum Ibu jelaskan bahwa ketika emas, ada satu batang emas, kemudian kita bagi-bagi-bagi sampai yang terkecil pun, sifatnya itu ya tetap emas, gitu. Contoh selain emas misalnya, besi. Jadi kalau misalnya ada satu panjang besi, apabila dipotong, maka, bagian terkecil dari potongan besi itu dia dia itu sifatnya sama dengan besi yang besar gitu dan lain sebagainya. Kemudian unsur sendiri ini dia itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian ini sudah ya, jadi bisa paham perbedaan antara unsur tunggal sama molekul unsur. Kalau unsur tunggal ini di alam itu dia itu dapat berdiri sendiri. Jadi, penulisannya itu cukup ditulis sesuai dengan lambang unsurnya, misalnya argentum, aluminium, Al, aurum, Au gitu. Tapi kalau molekul unsur dia itu, di alam itu dia itu tidak bisa ditemukan sendirian, tapi dia itu pasti berpasangan dengan sesama jenisnya. Contohnya hidrogen, nitrogen, oksigen. Nah, itu, dia harus berpasangan dengan sesama jenisnya gitu. Nah, untuk mempermudah mempelajari unsur, dalam penamaannya, dia itu ditetapkan oleh Badan Internasional IUPAC. Nah, selain nama unsur, selain tata nama, unsur ini juga diberi lambang yang dikenal dengan lambang unsur, yang mana lambang unsur pertama kali ini diperkenalkan oleh John Dalton. Nah, jadi awal mulanya lambang unsur itu seperti ini. Lambangnya, pasti ada lingkaran dan di tengah-tengahnya itu pasti ada hiasannya. Jadi awal mulanya seperti ini. Jadi, kita harus ngafalin nih, lingkaran terus ada titik tengah itu nama unsurnya hidrogen. Kemudian ada lingkaran, kemudian ada garis, yang membelahnya itu namanya nitrogen dan seterusnya. Nah, namun, ada seorang kimia,wan dia mengembangkan lambang unsur kimia yang modern berdasarkan huruf dan angka. Nah, jadi, menurut dia lambang unsur ini itu diambil dari huruf depan nama ilmiah unsur tersebut, karena apa? Karena penamaan dari John Dalton ini, dirasa kurang efektif gitu ya. Ya, apalagi unsur-unsur ini kan semakin lama semakin banyak ditemukan. Jadi, nggak mungkin kita harus menghafal gambarnya, untuk mengetahui nama unsur tersebut, gitu. Jadi, untuk mempermudah, kita mengenali unsur unsur tersebut, cara pemberian lambang unsur itu seperti sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Nah, huruf awalnya itu harus ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya nitrogen. Berarti menggunakan simbolnya atau lambangnya menggunakan huruf depannya yaitu N. Nah, dan ditulisnya harus pakai huruf besar. Contoh lain karbon. Nah, karbon ini pakainya pakai bahasa ilmiah ya atau bahasa Latin atau pakai bahasa Inggris. Jadi karbon ini C, pakai C bukan K. Karena kita di Indonesia makanya nulis karbonnya pakai K gitu. Tapi lambangnya tetap pakai sesuai dengan nama ilmiah di awal gitu. Jadi lambangnya C gitu. Kemudian apa lagi? Kalium. Kalium Kalium lambangnya itu K. Kalium itu K. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Jadi semisal
karbon itu kan lambangnya itu udah C, tapi ada unsur lain namanya cuprum. Nah, jadi kan udah nggak boleh pakai C lagi, tapi harus ada eh, nama akhirannya gitu. Jadi ada dua nama dan ditulisnya itu harus huruf kecil. Kita ambil hurufnya itu huruf yang nomor 2 dari nama unsur tersebut. Jadi kalau ada unsur cuprum berarti diberi lambang Cu. Kemudian ada unsur natrium diberi lambang N sama A karena N sendiri kalau N sendiri itu sudah miliknya nitrogen. Sehingga kalau unsur natrium harus ada kawannya gitu ya. Jadi harus ada ekornya. Nah, ekornya ini dari mana? Dari nama unsur tersebut. Jadi natrium. Nah, belakangnya A. Berarti kita bisa menuliskan Na gitu. Kemudian contoh lain ada magnesium. Magnesium kita pakainya Mg gitu. Kemudian ada zinc. Zn gitu. Jadi pakainya itu pakai huruf yang ada di nama unsur tersebut. Huruf-hurufnya itu harus yang ada di nama dari unsur tersebut. Lambang unsurnya itu harus didapatkan dari nama unsur tersebut gitu. Kemudian yang keempat menggunakan 3 huruf. Jadi ada unsur yang menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga ditulis dengan huruf kecil. Misalnya untuk unsur ununtrium. Jadi singkatnya dilambangkan UUT gitu. Kemudian ada unun septium dilambangkan UUS gitu. Kemudian ini yang tadi ya. Kemudian pemberian nama unsur dia menggunakan bahasa Latin berdasarkan nama penemu pertama atau tempat ditemukan unsur tersebut karena untuk menghormati identitas penemu atau tempat penemuan. Contohnya cuprum. Jadi cuprum ini kan nama Indonesianya tembaga. Lambangnya Cu, asal namanya dia dari bahasa Yunani, Kipros atau Siprus. Kemudian nama unsur yang kedua ada natrium. Nama Indonesianya tetap natrium, lambangnya Na. Dia dari bahasa Latin yaitu natri atau basa. Jadi unsur ini bersifat basa gitu. Kemudian ada ferrum, besi, lambangnya Fe. Nah, dia itu berasal dari bahasa Latin. Ferrum sama dengan besi. Kemudian ada plumbum, timbal, Pb, lambangnya. Dia berasal dari bahasa Latin. Stannum, timah, Sn. Dia berasal dari bahasa Latin juga. Kemudian ada Rutherfordium, Rf. Dia berasal dari penemunya namanya Ernest Rutherford. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sini menemukan suatu lambang unsur, maka kalian bisa memberi nama unsur yang kalian temukan sesuai dengan nama kalian atau tempat tempat penemuan dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan jenisnya, unsur terbagi menjadi 3. Ada logam, non-logam, kemudian ada semi-logam. Nah, kalau logam sendiri kalau jenisnya logam, unsur yang jenisnya logam dia merupakan penghantar listrik dan panas yang baik atau bersifat konduktor ya. Kalau dia merupakan penghantar listrik yang baik, kemudian dia bersifatnya mengkilap, kemudian kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan. Ditempa dan dibengkokkan itu maksudnya dipukul gitu ya, dan dibengkokkan dan memiliki titik leleh yang tinggi gitu. Jadi ketika dipanaskan dia memiliki titik leleh yang tinggi, dia baru bisa meleleh pada suhu tinggi seperti itu. Contohnya unsur natrium, strontium, tembaga dan juga magnesium. Kemudian ada unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini dia itu merupakan unsur yang sifatnya kurang baik menghantarkan listrik.
dan panas, atau dia biasanya sebagai isolator. Isolator berarti contohnya apa? Contohnya, eee, pegangan, apa, tempat masakan gitu, pegangannya setrika gitu ya. Jadi kalau pegangan setrika itu kan, berasal dari bahan yang isolator, kemudian setrikanya sendiri dia berasal dari bahan konduktor gitu. Kemudian sifat lainnya dia tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan titik lelehnya rendah. Artinya dia bisa meleleh pada suhu yang rendah. Contohnya apa? Karbon, klor, nitrogen, dan juga iodium. Kemudian ada unsur semilogam. Jadi semilogam ini dia memiliki dua sifat, yaitu sebagiannya dia bersifat logam, sebagian yang lain dia bersifat non-logam atau bersifat semikonduktor. Contohnya silikon yang digunakan sebagai sel surya dan juga perangkat elektronik. Nah ini ya, perbedaan unsur logam dan juga non-logam. Berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian yang logam dapat ditempa dan diregangkan, kalau non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau logam dia merupakan konduktor, konduktor yang baik. Kalau non-logam, dia termasuk non-konduktor kecuali, unsur grafit gitu ya. Kemudian ini ada kegunaannya. Jadi ada nama unsur natrium, simbolnya Na, dia gunanya untuk membuat lampu natrium, kemudian dia bisa, menjadi senyawa yang digunakan untuk garam dapur, kemudian strontium, untuk membuat warna merah kembang api, kemudian magnesium untuk membuat bahan pesawat, iodin, dia sebagai bahan antiseptik dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ini, penamaan unsur. Jadi, di sini itu ada nama tabel sistem periodik unsur. Nah, eee, kita lihat di sini ada yang warnanya kuning, ada yang agak kecoklatan, kemudian ada yang warna biru. Jadi, eee, unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama, dia akan diletakkan dalam satu kolom gitu. Jadi, dalam satu kolom ini dia berarti, sifatnya itu hampir sama gitu. Nah, unsur-unsur logam dia terletak di ini, di kiri. Di bagian kiri ini yang warna biru dia unsur-unsur logam semua. Sedangkan unsur-unsur non-logam dia, terletak di bagian kanan atas. Jadi ini ya, yang logam itu yang warna kuning, kemudian yang semi logam dia, diberi warna coklat. Jadi dia dia ada di antara biru dan juga kuning, gitu. Jadi ini ada nama apa, sistem periodik unsur, tabel sistem periodik unsur yang nantinya kalian bisa pelajari dikaji lebih lanjut di SMA. Kemudian ada senyawa. Jadi tadi kita sudah membahas tentang unsur, sekarang kita membahas tentang senyawa. Nah, senyawa ini dia itu merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih, yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Tadi kalau yang unsur, unsur itu dia merupakan zat tunggal, kemudian, sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, gitu. Karena dia, sudah paling kecil, ini ya, maksudnya sudah tidak dapat dibagi lagi, kemudian dia, eee ini, dia tidak bisa tidak dapat diuraikan lagi dengan proses kimia biasa. Tapi kalau yang senyawa, dia merupakan zat tunggal atau murni yang bisa diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya air. Jadi air ini memiliki rumus H2O. Jadi rumus kimianya air itu H2O. Cara nulisnya duanya di bawah gini ya. Nah, jadi air ini bisa dibagi lagi menjadi unsur hidrogen dan juga oksigen, gitu. Kemudian ini senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia
sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Jadi maksudnya apa? Sifatnya H2O atau sifatnya air itu pasti berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Tadi kan kita bilang H2O ini, senyawa H2O ini dia terdiri atas unsur hidrogen dan juga oksigen. Nah, sifat dari air ini, dia ini berbeda dengan unsur hidrogen maupun unsur oksigen. Paham ya? Jadi, air ini dia itu punya sifat yang berbeda dengan unsur hidrogen dan juga unsur oksigen sebagai unsur-unsur penyusunnya gitu. Nah, jadi contohnya ini, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya pada suhu kamar. Pada suhu kamar, suhu normal, air ini dia wujudnya cair. Tapi kalau hidrogen dan oksigen pada suhu normal, pada suhu kamar, sifatnya itu wujudnya gas, bukan cair gitu. Kemudian kita tahu bahwa H2O atau air ini dia itu bisa digunakan untuk memadamkan api. Sedangkan kalau gas hidrogen dia itu merupakan suatu zat yang malahan mudah membakar, ada mudah terbakar. Kemudian gas oksigen ini dia itu merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran, gitu ya. Nah, contohnya senyawa dan juga unsur penyusunnya, contohnya tadi air. Air unsur penyusunnya ada hidrogen dan juga oksigen. Air itu H2O. H2O gitu. Jadi unsur penyusunnya ada hidrogen dan juga oksigen. Sama oksigen. Kemudian garam dapur. Nah, garam dapur itu rumus kimianya natrium, lambang unsurnya Na, klorida, klorin itu Cl. Nah, jadi unsur penyusunnya Na dan juga Cl. Nah, kalau gula tebu ini, NaCl ya, ini kepencet. Kalau gula tebu sukrosa ini kalian bisa cari rumus kimianya. Nah, dia unsur penyusunnya ada karbon, C, ada hidrogen, H, sama O, oksigen, gitu ya. Kemudian ada beberapa sifat senyawa yang perlu kita ketahui. Yang pasti dia terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Kemudian dia memiliki sifat yang berbeda dibanding unsur-unsur penyusunnya. Jadi senyawa ini pasti memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Kemudian dia bisa diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia biasa. Kalau unsur kan enggak gitu. Kemudian unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Kemudian pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Jadi misalnya pembentukan H2O, dia pembentukan air. Dia bisa menangkap energi atau melepas energi. Jadi untuk membentuk air atau untuk menguraikan unsur-unsur penyusunnya, dia bisa memerlukan atau melepaskan energi seperti itu. Jadi ini ada beberapa nama senyawa, misalnya amonia, rumus kimianya NH3, berarti atom penyusunnya N-nya ada 1, H-nya ada 3. Contohnya gula pasir, C12, H22, O11, berarti di sini C-nya ada 12, hidrogennya ada 22, oksigennya ada 11, gitu ya. Kemudian ada urea, ada air H2O, hanya di sini ada 2, O-nya ada 1. Garam dapur NaCl, Na-nya ada 1, atom Cl-nya ada 1. Karbon dioksida CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2. Nah, jenis-jenis senyawa terbagi menjadi 2. Ada senyawa anorganik, ada senyawa organik. Kalau senyawa organik, dia merupakan senyawa yang ada unsur karbon C-nya. Karbon atau C ya gitu, kecuali karbida, karbonat dan juga oksida karbon. Contohnya asam cuka atau asam asetat. Jadi kalau asam
asetat itu CH3COOH. Jika Ibu ini ya, kalau Ibu ingat CH3COOH. Ini ya, nanti bisa dilihat lagi di internet rumus kimia dari asam asetat. CH3COOH. Kemudian, jadi kalau senyawa organik, dia tuh pasti punya unsur karbon, unsur C, gitu ya. Tapi kalau senyawa anorganik, dia itu tidak mengandung unsur C, gitu. Dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tak hidup, contohnya pasir, garam, meja. Kita tahu garam ini, senyawa garam ini kan rumus kimianya NaCl, gitu. Berarti dia nggak ada unsur C-nya. Loh, ini kok ada C? Ingat, C ini dia itu bukan berdiri sendiri. Jadi C ini bukan karbon, tapi C ini sama ada L-nya, Cl gitu. Jadi Cl ini dia itu merupakan klorin ya, bukan karbon gitu. Jadi ini bukan pasangan yang terpisah, bukan unsur terpisah. Jadi dia itu merupakan satu unsur. Jadi NaCl gitu. Dia terdiri dari unsur natrium dan juga klorin. Seperti itu. Kemudian ada campuran. Nah, campuran ini dia itu merupakan materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat-sifat zat penyusun. Nah, jadi campuran ini dia itu tersusun atas dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat dari zat penyusunnya. Nah, kalau senyawa tadi itu kan dia merupakan materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tapi berbeda, sifat-sifatnya berbeda dengan zat-zat penyusunnya. Nah, tapi kalau yang campuran ini sebaliknya, dia terdiri dari dua zat atau lebih, tetapi masih memiliki sifat-sifat zat penyusun. Gitu ya. Nah, ciri-ciri campuran yaitu tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Kalau senyawa dapat dipisahkan secara kimia, kalau unsur tidak dapat dipisahkan secara kimia biasa, seperti itu. Jadi secara ini ya, reaksi fisi atau penembakan. Nah, zat-zat yang bergabung mampu membentuk campuran tidak mengalami reaksi kimia sehingga mudah dipisahkan. Jadi zat-zat yang sudah bergabung membentuk campuran dia tidak mengalami reaksi kimia, tapi bisa dipisahkannya melalui fisika gitu. Nah, contohnya misalnya besi. Besi campuran besi dengan belerang gitu. Jadi kita bisa memisahkan campuran besi dan belerang itu dengan cara fisika, yaitu bagaimana caranya kita bisa memisahkannya menggunakan magnet. Jadi misalnya ini ada serbuk besi, kemudian yang ini ada belerang gitu ya. Jadi ini merupakan campuran antara serbuk besi dan belerang. Jadi kita bisa memisahkan campuran tersebut menggunakan magnet, yang mana kita tahu bahwa magnet bisa menarik besi, sedangkan belerang ini tidak tertarik oleh magnet, seperti itu. Nah, macam-macam campuran sendiri, dia berdasarkan zat penyusunnya, dia terdiri atas tersusun atas dua jenis unsur atau lebih. Yang kedua tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih. Yang ketiga tersusun atas unsur dan senyawa gitu ya. Jadi senyawa ini, mohon maaf, campuran ini bisa terdiri dari dua jenis unsur atau lebih, misalnya H2 dengan H2 gitu ya. Atau tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih, misalnya ada senyawa CO2 bertemu dengan H2 gitu, atau senyawa
senyawa yang lainnya gitu ya. Misalnya senyawa H2O bertemu dengan apa ya, bertemu dengan NaCl dan lain sebagainya. Jadi campuran ini bisa tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih, tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih, atau malah bahkan tersusun atas unsur gabungan dari unsur dan senyawa. Jadi bisa unsur-unsur, senyawa-senyawa, atau unsur dan senyawa gitu ya. Seperti itu. Kemudian jadi H2 dengan O2 atau nitrogen gitu. Kemudian yang kedua ini misalnya apa ya? H2O, H2O, kemudian bertemu dengan gula pasir atau NaCl gitu. Kemudian kalau yang tersusun atas unsur dan senyawa, contohnya H2O plus oksigen gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran tersusun atas zat gas dan zat gas. Jadi ketika campurannya ini tersusun atas gas dengan gas, maka dia menghasilkan campuran yang massa jenisnya kecil. Contohnya udara, di mana udara ini kan tersusun atas tidak hanya oksigen saja, tapi tercampur oleh nitrogen dan juga gas-gas lain, seperti itu. Kemudian campuran ini bisa saja tersusun atas zat padat dengan zat padat. Nah, jadi kalau misalnya campuran yang bahan penyusunnya itu padat-padat, maka dia memiliki kerapatan yang tinggi dan biasanya tersusun atas paduan logam dan atau paduan antara 2 jenis logam atau lebih. Nah, paduan logam paduan antara dua jenis logam atau lebih disebut sebagai alloy. Contohnya paduan antara besi dan karbon yang menghasilkan campuran baja. Jadi baja ini, kalau kalian ketahui, baja ini dia itu tersusun atas campuran antara besi ditambah karbon gitu. Karbon gitu ya. Nah, kemudian selain baja ada timah. Jadi campuran antara tembaga dan timah dia akan menghasilkan perunggu. Jadi perunggu itu dia itu merupakan campuran antara tembaga dan timah gitu. Gitu ya. Kemudian ada kuningan. Kuningan itu campuran antara tembaga dan seng gitu seterusnya. Kemudian campuran ini bisa tersusun atas zat padat dan zat cair. Jadi selain tersusun atas gas-gas atau padat-padat, bisa saja campuran ini tersusun atas zat padat dan zat cair. Nah, berdasarkan ini zat padat dan zat cair, campuran ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Gitu. Nah, untuk campuran homogen dan heterogennya Ibu lanjutkan di video selanjutnya.